Jadi tidak berkesan. nasihat itu sedemikian berharganya gitu. Jangan diobral. Iya ya. Bahkan saking berharganya ketika diminta pun belum tentu dikasih. Belum tentu dikasih. Ketika settingnya nggak Belum pas. Iya. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Kak Ojan suka nggak dinasihati? Suka. Suka. Kenapa? Karena saya perlu kadang-kadang dinasihati. Oke. Ada syarat dan ketentuan berlaku untuk itu? Ada ketika saya meminta untuk dinasihati. Ketika Satu Kak itu. Ojan minta dinasihati. Yang Oke, kedua, karena ketika orang yang menasihati juga memang cocok gitu. jadi di mata Kak Ojan dia kompeten, capable untuk menasihati Kak Ojan. Betul. Oke. Jadi Dua itu. Jadi Dua itu. yang pertama karena Kak Ojan minta dinasihati. Ya. Yang kedua karena Kak Ojan minta tadi pada orang yang Kak Ojan anggap memang dia punya kapabilitas, kompetensi, punya kredibilitas Ya. untuk menasihati. Ya. Persoalannya adalah jika dua syarat dan ketentuan tadi tidak terjadi gimana? Nggak nyaman. Jadi Kak Ojan sedang tidak minta dinasihati nih. Iya. Dan kemudian Kak Ojan sendiri juga nggak terlalu percaya pada orang yang menasihati. Ya. Kira-kira gimana? Kemungkinan besar nasihatnya tidak didengarkan. Oke. Dan kita merasa kesal aja. Apa pentingnya gitu? Kenapa Pak? Kok tiba-tiba nanya itu? Kita mau ngomong soal seberapa penting sih, seberapa perlu sih menasihati di dalam keluarga, Oke. dalam pasangan. Dan tentu saja kita mau ngambil dari sisi yang dinasihati. Sisi yang dinasihati. Apa yang dirasakan sih kita? Untuk dia bisa menerima nasihat dan sebagainya. Gitu. Oh, ini saya punya cerita nih Pak. Ini cerita populer juga. Tentang ada dulu ceritanya tuh ada di India. Ada ibu yang anaknya sakit ginjal. Oke. Mungkin Pak Zain pernah dengar. Anaknya sakit ginjal, terus ibunya menasihati anaknya untuk tidak makan garam. Tapi anaknya nggak mau nurut gitu. Kesel ibunya. Kemudian anak ini dibawa sama si ibu ini ke Mahatma Gandhi. Kata ibunya ke Mahatma Gandhi, tolong nasihati anak saya supaya tidak makan garam. Lalu Mahatma Gandhi katanya bilang gini, ibu pulang dulu sama anaknya, tolong balik lagi ke saya seminggu lagi, 7 hari lagi. Ibunya sempat bingung gitu, tapi oke lah dia balik gitu Pak ke rumah gitu. Dan setelah 7 hari kemudian datang lagi ibu itu bawa anaknya. Anaknya diserahkan ke Gandhi, kemudian Gandhi ngomong ke anak itu, dia menasihati, nak, kamu jangan makan garam ya. Dan ajaibnya kata ibu itu, setelah pulang anaknya ini nggak mau lagi makan garam gitu, nurut sama Gandhi nih berhari-hari. Loh, kok gampang banget gitu, dinasihatin sekali langsung. Baliklah ibu itu ke Gandhi, kata dia, apa yang bapak lakukan kok anak saya langsung nurut? Kata Gandhi, waktu ibu pertama datang bawa anak ibu, saya masih makan garam. Lalu saya minta ibu pulang dulu dan seminggu itu saya puasa makan garam. Oke. Setelah saya tidak makan garam, baru saya ngasih nasihati anak ibu jangan makan garam. Menarik. Wow, saya bilang kan ini kan tentang integritas gitu Pak ya. Iya. Nyambung gitu. Kenapa orang mungkin mendengarkan nasihat atau nyaman dinasihati? Saya rasa juga ada faktor itu. Ada faktor ya kalau kita mau nasihatin orang kita dulu lah. Jangan kabur makton gitu. Kalau kata Pak Zaim dari sudut pandang yang dinasehatin, ya masuk akal Pak. Saya ngerasa sendiri kalau orang yang nasihatin kita melakukan yang dia larang gitu, kita kan apa sih gitu.
Tapi gimana kalau misalnya ini enggak begitu? Jadi yang nasehatin sebenarnya sudah melakukan itu. Apa yang mau dinasihatkan. Dan ternyata belum efektif juga. Oke. Ini kejadian pada saya. Oh, gimana ceritanya? Saya itu kan tidur sore. Heeh. Biasa tidur jam 9, setengah 10 udah tidur. Oh, malam itu, Pak. Oh iya malam maksudnya. Ya tidak masih sore kan. Ya nggak malam banget ya. Enggak malam banget. Saya pikir jam 4 sore gitu. Enggak. Jam 9 malam ya. Jam 9 malam, ya? setengah 10 cepat lah. Nggak begadang. Kadang-kadang ya jam 10 maksimal gitu. Itu sudah secara umum sudah tidur gitu. Anak saya yang di Jepang itu, gitu, dia tidurnya selalu lewat jam 12. Oke. Dan dia tahu juga bapaknya kan sebenarnya berintegritas untuk itu dan Untuk menyampaikan tidak begadang itu ya. untuk tidak begadang itu dan Iya. dan setiap kali di nasihatin dianya senyum-senyum sampai gini-gini aja dan tetap tidak menjalankan dan belum menjalankan juga gitu loh. Jadi kira kenapa itu? Jadi saya jadi berimajinasi ini Rhoma Irama nyanyi begadang jangan begadang itu sebelumnya dia seminggu nggak begadang dulu nih supaya lagunya didengarkan sama orang. Oke, jadi ini lebih ke curhatan bapak tentang anaknya ya untuk episode hari ini tuh. Kenapa ya? Padahal Pak Zaim kalau menasehati bahasanya bagus kalau saya rasa ya. Terus sudah melakukan itu. Ini agak susah nih jawabnya nih. Ya artinya kan begini. Nyontohin udah Pak ya. Nyontohin sudah. Dari 2 kasus tadi, yang pertama Kak Ojan sampaikan. Saya suka dinasihati. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Yang pertama bahwa saya minta dinasihati. Gitu kan. Yang kedua bahwa yang menasihati saya cukup punya integritas, otoritas untuk menasihati. Gitu kan. Artinya gitu. Sebenarnya menerima nasihat itu kan berat Kak Ojan. Sehingga harus pakai syarat dan ketentuan berlaku. Gitu kan. Dalam kasus anak saya tadi dia tahu persis integritas bapaknya dalam urusan itu gitu. Walaupun kita yakinkan bahwa tidur agak awal itu penting gitu kan. Karena jam 11 konon itulah masa detoksifikasi alamiah. Dan itu sudah harus terjadi ketika kita sudah tidur lelap. Jadi jam 10 sudah harus tidur. Dan dia tahu itu gitu loh. Dan dia tahu itu. Dia senyum-senyum saja. Jadi yang perlu kita Pak, sebentar Pak. Saya boleh nanya nggak? Oke. Anak Bapak umur berapa? Sekarang 27. 27. Waktu nasihatin umur 27 ini? Sebelum-sebelumnya ya? Sudah rada lama ini? 20-an ya? 20-an lah? Ya. Waktu Pak Zaim umur 20-an Bapak begadang nggak? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Oh oke. Saya tadi curiga waktu mudanya nih begadang. Enggak. Bukan karena waktu sudah berumur ya? Enggak. Memang saya ada masa yang saya kerja sampai malam itu benar-benar karena kerja ya. Karena kerja. Ya? Ketika saya bekerja di koran ya di Republika di Berita Buana. Jadi itu kan mungkin. Okay. Jadi pertama-tama yang kita perlu ingat kembali bahwa menerima nasihat itu berat. Pada dasarnya orang tuh nggak suka dinasihati. Makanya saya mendongeng. Iya. Jadi pada dasarnya orang nggak suka dinasihati. Nah, ini yang perlu mengingatkan pada diri sendiri gitu loh. Untuk ya jangan gampang-gampang menasihati. Ya. Tapi gini Pak, boleh nggak kalau saya bilang ini bukan hanya tentang nasihat menasihatinya, tapi lebih ke relasi kedekatan antara anak, orang tua, suami dan istri. Karena tadi saya sambil Pak Zaim ngomong, saya sambil mengingat gitu tentang diri saya sendiri juga gitu, tentang bapak saya gitu. Dia menasehati sesuatu yang dia lakukan, tapi saya coba memahami anak Pak Zaim gitu, Al gitu kan, yang ya dekat-dekat lah umurnya sama saya. Bapak saya berintegritas sekali. Misalnya waktu saya masih muda banget ya, waktu SMA gitu, rada-rada bandel, lebih bandel dari sekarang. Bapak saya nasihatin untuk sholat ke masjid tepat waktu. Tidak ada yang meragukan, bapak saya itu 5 waktu ke masjid gitu. Tapi anak-anaknya tidak langsung, iya Pak, tidak langsung berubah gitu. Padahal anaknya tahu persis juga keutamaan
ke taman Oke, itu di oke. waktu itu ya, Iya. SMA itu, SMP SMA. Dan relasinya baik dengan bapak kan sebenarnya. Baik sekali. Makanya artinya Artinya maksudnya ini bukan hanya tentang nasihat menasehatin nih gitu. Tapi lebih ke kadang-kadang ada istilah nih Pak. Lebih susah lebih susah membantu saudara sendiri dibandingkan orang lain. Saya misalnya mengisi seminar atau pelatihan, pesertanya nggak kenal sama saya, lebih mudah dia, wow, iya ya, begitu ya, siap gitu. Dibandingkan saya ngobrol sama kakak saya sendiri gitu. Saya lumayan banyak membantu teman saya, bukan teman ya, orang jauh gitu. Banyak yang minta nasihat tentang sesuatu dan mereka menerima itu lebih gampang dibandingkan kakak saya atau bahkan orang tua saya. Iya nggak sih? Ada itu ya, iya. Ada faktor. Iya, tetapi ya kita belum ke sana. Mari kita perteguh dulu bahwa pada dasarnya orang itu nggak suka dinasihati. Pada dasarnya. Pada dasarnya. Ya. Jadi sementara itu kadang kita dalam otoritas sebagai bapak, dalam otoritas sebagai ibu, atau dalam kapasitas sebagai suami, dalam kapasitas sebagai istri. Nah kadang kita kemudian merasa punya hak untuk menasihati ya, semacam hak untuk dan kemudian ada naluri gitu untuk menasihati sebanyak mungkin gitu kan, karena kita menyampaikan kebenaran gitu kan, menurut kita ini kebenaran dan dalam banyak kasus memang kebenaran gitu kan, seperti saya bilang. Secara natural tidur lebih awal lebih baik. Tadi dalam kasus kajian misalkan zaman kecil bapak mengatakan kan setelah tepat waktu di masjid. Secara substansi kita tahu bahwa itu benar. Tidak diragukan lagi. Gitu. Tetapi toh gitu kan namanya menerima nasihat itu berat. Dan karena itu gitu kan kita tidak juga perlu untuk terlalu gampang menggunakan merasa bahwa kita punya kapasitas untuk menasihati. Karena seringkali menjadi percuma. Nah, ya memang tidak sedikit orang yang berpikir kemudian merasa bahwa tugas saya kan menyampaikan gitu. Ya. Menurut saya nggak pas itu. Jadi menafikan usaha ya. Akhirnya tidak berusaha untuk mencari cara yang lebih efektif. Betul. Jadi urusan hasilnya serahkan pada Allah. Hidayah itu kan. Akhirnya dengan sekasar mungkin nggak apa-apa juga gitu orang nyampein doang. Iya kalau sudah bicara hasil di tangan Allah ya seluruhnya hasil tangan Allah. Apapun usaha atau tidak ada usaha kita kan. Kalah sama marketing ya. Nah ini yang seringkali dikaitkan dengan yang kemarin kita bicara ngomel gitu kan. Ya. Kenapa ngomel? Karena tanpa sadar kan ingin menasihati. Ya. Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Betul. Nah, padahal gitu, semakin sering itu dikemukakan gitu. Ini telinga tuh semakin buntu ini. Sumbatnya makin tebal. Ya. Nggak ngelawan. Iya, tetapi ini keluar dari kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri kan seperti itu. Jadi menjadi penting sekali untuk kita sendiri saling ingatkan bahwa jangan gampang menasihati. Seringkali lebih banyak kan nasihat itu tidak ada manfaatnya. Terus apa dong? Kalau itu kan populer tuh Pak, menasihat itu kan cara populer gitu dan cara paling gampang untuk menyampaikan sesuatu. Harus dan jangan itu kan dengan nasihat itu. Karena kalau posisinya kita jangan gampang menasehati, Pak Zaim lagi nasihatin saya tuh, jangan gampang menasehati. Tapi kan saya bapaknya milenial. Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, tadi kan Kak Ojan sudah menyampaikan sebagai penerima nasihat.
Bahwa saya suka menerima nasihat kalau saya minta. Ya. Jadi apakah orang di dekat kita, pasangan hidup kita, anak kita memang sedang membuka diri untuk mau menerima nasihat atau bahkan sedang membutuhkan nasihat Atau minta. apalagi minta gitu kan. Nah, ini ada sebuah keperluan kita untuk sensitif terhadap itu. Ya, Untuk peka betul bahwa oh ya, yang bersangkutan sedang memerlukan gitu. Apakah terucap atau tidak gitu kan. Dia sedang memerlukan nasihat. Nah, pada saat itulah baru kemudian kita memberi nasihat. memberi nasihat. Jadi mari tempatkan nasihat itu di tempat yang sangat berharga, jangan terlalu diobral. Oh, oke. Ya. Guru pada murid kadang-kadang kamu gini. Ya lewat aja sudah. Karena ya semakin diobral semakin murah ya. Ya. Jadi Tidak berkesan. nasihat itu sedemikian berharganya gitu. Jangan diobral. Iya. Bahkan saking berharganya ketika diminta pun belum tentu dikasih. Belum tentu dikasih. Ketika settingnya nggak Belum pas. Iya. Seperti tadi kan cerita Mahatma Gandhi tadi kan. Saya semula menyangka kalau Gandhi meminta ibu tadi menunda tadi, ini sebuah teknik untuk bermain waktu. Karena ketika ibunya datang ke Gandhi membawa anaknya tadi, anaknya kan sudah tahu kalau akan dinasihati soal nggak boleh makan garam. Cuman beda orang aja. Tapi anaknya kan sudah, artinya anaknya kan sudah ada Siap untuk blok gitu. enggak. Tapi kemudian ternyata kok saya tidak dinasihati. Nah, di situ bloknya kan pecah ya. Iya. Saya sangka Gandhi melakukan conditioning itu. Iya. Baru pekan berikutnya gitu, ketika bloknya sudah pecah, anaknya datang, diajak lagi gitu. Dinasihati masuk. Nah, mungkin itu juga terjadi. Iya, bisa jadi. Tetapi ditambah dengan Gandhi sendiri punya integritas kan. Iya. Untuk menyampaikan. Oke, jadi jangan terlalu ngobrol Pak ya, nasihat. Ya. Terus apa lagi Pak? Ya sebenarnya kita ingat juga nasihat itu begitu pentingnya. Sampai diistilahkan katanya ad-dinu nasihah kan. Agama itu nasihat gitu. Dan karena tadi agama itu kan penting sekali dan nasihat itu penting, itu jangan diobral. Betul-betul ditempatkan pada situasi yang tepat. Yang pertama tadi bahwa yang bersangkutan memang nggak naruh blok gitu. Nggak naruh blok. Yang kedua, dalam keadaan apapun kita tetap harus melihat situasinya. Iya. Kadang-kadang orang minta nasihat juga belum tentu ya. Kalau kita nggak sensitif, sebenarnya dia cuma pengen curhat doang gitu. Iya. Kadang-kadang cuma pengen curhat, pengen didengarkan. Iya. Dan tidak memikirkan solusi. Nah, oh iya ini menjadi penting sekali dalam relasi suami istri ini. Apa itu Pak? Seringkali istri perempuan itu mengadukan masalah ke suami. Dan lalu suaminya gitu, memberikan solusi. Kamu harus gini. Sementara bagi si perempuan tadi, aku tuh hanya curhat. Aku nggak berharap solusi ya. Aku belum berharap solusi. Aku menyalurkan. Dan di kasus rumah saya Pak, di rumah tangga saya dan istri itu akan ngomong duluan di depan. Gimana itu? Misalnya saya atau istri saya datang, dia akan bilang, Pak, aku mau dengerin aja ya. Oke. Kami nggak mau ngomong dulu. Bu, aku mau ngomong tapi aku pengen didengerin doang ya. Aku nggak minta nasihat. Oke, kata dia. Dan kami akan siap masing-masing. Oke, silakan. Terus kita akan jadi pendengar. Udah selesai? Udah selesai. Makasih ya, sama-sama. Udah. Ini pasangan yang sudah terlalu banyak ikut training sih. jadi sudah menggunakan berbagai teknik untuk
bagaimana membangun komunikasi keluarga. Tetapi Kalau nggak dipakai sayang Pak, duitnya kan bayar mahal. Bayar mahal ya. Di dalam banyak kasus gitu kan. Tidak secanggih itu ya. Iya, Sehingga bahkan sensitif. pada saya terjadi di saat-saat awal pernikahan gitu kan. Istri cerita apa, ya dia mau sharing saja sebenarnya kan. Tiba-tiba. Bos sharingnya itu kan memang ada kumpulan masalah kan. Iya, iya. Sementara kemudian naluri saya itu kamu memberikan 1, 2, 3 ini milih yang ini apa ini. Dia malah lihat itu kan. Lalu melihat bahwa ini masalahku bukan masalahmu, jadi nggak usah ikut-ikutan. Iya, iya, iya. Artinya jadi pendengar yang baik itu penting Pak ya, Sangat. dalam rumah tangga ya. Secara awam jadi pendengar yang baik. Nah, kapan nasihat diperlukan? Ya tadi, walaupun kita benar dan pasangan kita menurut kita memang perlu dinasehati, itu pun kita tetap harus cari timing yang pas betul. Sampai kelihatan bahwa dia sedang membuka diri untuk mendapatkan nasihat. Dan kemudian lingkungannya semuanya, situasinya memang mendukung ke arah itu. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan gagal salah langkah Pak ya, untuk belajar itu gitu. Oh iya. Jadi nggak berharap peka langsung gitu. Oh iya, namanya iya, peka. iya. Ini Terus mungkin gini juga Pak, kalau Pak Zaim bilang jangan diobral tadi dalam hal frekuensi, kuantitas gitu, jangan keseringan sehingga nggak berharga. Mungkin juga kalau saya boleh tambahkan, jangan diobral juga, nggak cuman waktunya, tapi juga jangan panjang-panjang kalau nasehatin. betul. Sehingga emphasizingnya, penekanannya itu nggak jelas gitu. Jadi pas aku minta nasihat dong gitu, mentang-mentang udah lama nih gitu nunggu-nunggu, akhirnya Semua disampaikan. isi 12-13 paragraf. Akhirnya nggak bermakna juga Pak. Ini Betul. saya belajar nih dari cerita-cerita Rasulullah gitu kan. Hadis-hadis beliau ketika ada sahabat datang, ya Rasulullah nasihatin aku. Lo Nabi kan cuma ngasih nasihat yang pendek amat nih. Kalau kita zaman hari ini ya lihatnya pendek amat. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah. Itu doang nih gitu. Oh, nggak ada pendahuluannya, nggak ada, Iya. nggak ada penutupnya gitu ya. Betul Pak, tapi belakangan ketika saya pikirkan, ya itu bermaknanya sangat gitu. Nabi menasehati ketika diminta kan, Ya. sahabat datang dinasehatin sama beliau, dan nasihatnya pendek banget sehingga pulangnya pun nggak membawa sesuatu yang matang, tapi memikirkan maknanya gitu, dan berkesan dan gampang diingat jadinya. Iya. Nabi tadi nasihatin kamu apa? Oh, nasihatnya gini-gini. Apa ya tadi ya? Pokoknya gitu. Akhirnya nggak berkesan. Nggak perlu pokoknya ya. Nggak perlu pokoknya. Nabi tadi nasihatnya cuman ini doang. Hah? Apa gitu? Iya nggak sih Pak? Tapi menarik Kak Ojan menyampaikan soal Nabi ya. Kalau kita dengar riwayat ya, Nabi itu hampir nggak sepertinya nggak ada riwayat tiba-tiba Nabi menasihati gitu kan. Jadi kalau habis biasa kan forumnya itu kan habis sholat ya, habis sholat jamaah itu masih kumpul sebentar di masjid tuh. Itu hanya kalau ada wahyu turun disampaikan, kalau tidak ada 1-2 orang bertanya gitu. Seperti tadi nasihati aku ya Rasul. Ya sudah, Nabi menyampaikan itu pendek dan selesai. Iya. Jadi tidak ada riwayat yang kemudian Nabi bicara panjang lebar, ceramah menasehati, itu rasanya nggak ada deh. Iya. Itu Iya. Artinya ya jangan diobral dan sebaiknya padat Pak ya. sebaiknya padat dan cari timing yang pas betul. Nah tadi ada yang Kak Ojan menarik, Betul. sampaikan. Kenapa kita seringkali nasihat kita lebih efektif pada orang lain tanda petik Nah, iya, betul. dibanding dengan Orang terdekat. orang terdekat. Kira-kira kenapa ya? Karena orang dekat itu mengetahui kita sangat detail. Iya. Sehingga tadi ya berkaitan sama integritas.
ketika nasihat kita itu sebenarnya kita tidak melakukan, ya misalnya istri gitu dia, alah gitu kan. Sementara orang lain tidak tahu detail tentang kita. Kita mau ngomong apapun gitu, dia pikir wow ini orang sangat Dia mengagumkan. fokus pada apa yang kata-kata rumusan kata itu. Fokus pada kata-kata, bukan pada siapa yang menyampaikan. Iya, iya. Gitu. Jadi itu kalau kasusnya sama istri, kalau sama orang tua Pak, ke ibu saya misalnya, ini saya sangat mengalaminya gitu. Ibu saya sering juga hanya cerita dan kadang-kadang juga minta nasihat anaknya gitu. Dan pada akhirnya nggak benar-benar dipakai sama ibu saya, atau kalaupun dipakai dia akan ngomong begini. Jadi ada yang sudah saya sampaikan dan dia memakai, tapi dia akan bilang, Mama tadi dengar ceramah dari Ustadz ini tentang ini. Lah itu kan saya yang ngasih tahu gitu. Tapi dia harus melalui Ustadz ini yang ngomong loh gitu. Ya soalnya kan di bawah sadar ibu kan sampai umur kapanpun kan kamu anak kecil. Bener banget. Itu sesuatu yang bawah sadar ya. Bener, Ibu juga tidak bermaksud merendahkan kita. Iya. Jadi agak aneh kalau dia dinasihatin sama anaknya umur 3 tahun ya. Walaupun betul ya. Walaupun betul. Bener Pak. Artinya kontennya itu berkaitan sama konten ya Pak ya pada akhirnya. Dalam arti gimana? Konten gimana? Jadi ketika orang lain tadi dia lebih fokus ke konten. Oh iya. Jadi orang berfokus ke konten dan kemudian ya kita sendiri diasosiasikan sesempurna konten ya. Iya, sesempurna konten. Padahal kan tidak. Padahal tidak. Dan pada akhirnya juga jadi penting juga Pak yang tadi integritas tadi ya. Bagaimanapun walaupun misalnya nanti kita belum tentu didengarkan, tapi ya sebelum menasehati ya lihat diri dulu gitu. Iya. Jadi saya tidak tersinggung ketika saya nasihatin istri saya misalnya terus dia bilang, alah berarti kan ada yang salah sama saya nih. Bukan dia nggak dengerin saya tapi iya ya. Ya salah nih. Ntar dulu deh, jangan ngomong itu dulu deh gitu. Iya, iya. Jadi tadi menarik. Yang pertama adalah naluri orang itu tidak suka dinasihati. Yang kedua, gitu, kalau kita sendiri bagian dari keluarga gitu, lebih sulit lagi dinasihati. Nah, sementara itu gitu, naluri kita mau menasihati, justru kita mau menasihati sebanyak-banyaknya terhadap anggota keluarga kita sendiri. Iya. Ini ada tidak match-nya di situ yang kita perlu sangat cermat. Karena kalau tidak di sini malah akan menjadi bumerang ya. Dan karena kita obrolan nasihat, lalu suatu saat kita memberikan nasihat yang memang sungguh-sungguh diperlukan, ya dianggap enteng aja. Iya, benar. Dan juga pada akhirnya juga artinya kita harus mencari cara lain Pak yang efektif. Oke, kira-kira gimana? Misalnya ya, ya kalau sangat teknis ya, misalnya sekarang kan ada coaching gitu ya, mendengarkan orang, menggali solusi dari orang yang bersangkutan sehingga dia tidak merasa dinasehatin. Wong itu dari kamu gitu. Itu kan ada sekarang gitu pelajarannya gitu. Ya. Atau yang sesuatu yang tidak baru gitu. Ya dengan cerita gitu. Kalau konteksnya ke anak ya kita dongeng, kita bercerita, berkisah gitu. Kalau ke pasangan gitu atau ke orang tua tetap bisa cerita. Baru saja kemarin, baru sebelum saya berangkat tadi, saya ngobrol sama ibu saya tentang harga gitu. Jadi ibu saya kan orang lama ya, dan dia tidak benar-benar sadar tentang inflasi. Oke. Sehingga misalnya beli baju 100.000 itu hari ini tuh udah murah loh. Karena dia merasa 100.000 itu sangat berharga. Oke. Nggak tahu dia terjebak di tahun berapa gitu. Sehingga kalau saya ngajak beliau berobat dan obat herbal alternatif itu mahal gitu menurut dia, walaupun sebenarnya nggak juga, dia akan nggak usah gitu, nggak mau mama, mahal itu, padahal ya cuma 600.000 gitu Pak. Lalu saya cerita ke beliau, Mak, saya bilang tahun 2012 waktu saya di Timika, saya beli tas asli Iger, saya bilang, tahu nggak harganya berapa? 500.000. Mama saya langsung teriak, wah mahal banget itu, kata dia. 500.000 tas, kata dia, tas punggung 500.000, mahal banget itu.
Tapi tahu nggak saya bilang, hari Sekarang, ini 2021 9 tahun tas itu masih ada, masih saya pakai kemana-mana, nggak rusak satupun. Saya bilang talinya nggak rusak. Kan biasanya tali yang cepet copot mah, iya, nggak rusak. Itu yang tas hitam itu. Coba, jadinya murah nggak? Mahal nggak tas saya itu, Mak? Saya bilang 500.000, tapi 9 tahun. Bandingin kalau waktu itu saya bilang, alah mahal 500.000, beli yang 100 aja. Ternyata setahun rusak, setahun rusak. 9 tahun 900.000. Jadi mahal nggak? Murah kata Mama. Jadi itu kan sebenarnya Oh, tapi saya ikut alirannya Mama. Jadi kalau saya beli kacamata, saya beli yang murah karena saya sering ketinggalan. Jadi ketinggalan nggak apa-apa, nanti beli lagi. ini mah beda cerita. Beda ya? Beda cerita. Maksud saya ini kan efektif gitu, Pak ya. Iya, iya. Gitu. Jadi saya nasehatin orang tua nggak mungkin gitu. Jadi saya cerita aja. Dan di akhir cerita tuh nggak nasehatin. Ini yang salahnya tuh Pak di situ. Oke. Biasanya orang udah cerita bagus, ujungnya nasehatin juga. Jadi ya udah cerita aja, pas cerita mahal nggak? Oh ya udah gitu. Jadi Mak gitu, nggak mahal, nggak gitu lagi. Ya, jadi Harus ada alternatif. saya. ini penting untuk kita ngomong soal perlunya kita cermat dalam nasihat ya. Karena tidak sedikit juga yang kemudian jadi bumerang. Terutama ketika misalnya ayah merasa saya mau menegakkan nilai-nilai agama. Dan kemudian dia mensekuritinai, menasihati dari A sampai Z pada anak-anaknya. Seluruh yang disampaikan benar. Tetapi pada akhirnya apa gitu? Ketika anak-anak ini tumbuh dewasa dan dia menjadi dirinya sendiri, dia kemudian malah membuang sama sekali nilai agama. Karena di mata dia gitu kan, nilai agama tadi ada identik dengan orang tuanya yang sok menggurui, sok menasihati, sok kurang lebih seperti itulah. Iya. Ini menjadi penting sekali gitu. Bahkan agama sekalipun gitu kan. Itu tidak boleh diobral untuk dinasihatkan. Iya. Ya. Pada pasangan hidup, pada suami, pada istri, pada anak gitu. Itu satu yang kita perlu ingat. Yang kedua, kalau memang kita menganggap perlu dinasihatkan gitu. Mari gunakan cara yang lain, seperti tadi Kak Ojan tadi kan. Ya dengan cerita gitu ya. Jadi memang tidak secara khusus bernasihat. Iya. Dan malah nggak boleh kita niatkan bernasihat secara spesifik ya. Pada titik tertentu. Ya memang cerita saja yang relevan gitu kan. Sedang disitulah baru masuk dari cerita itu. Iya. Itu saya kira hal yang penting yang harus dicermati dalam kasus nasihat. Nah, yang ketiga gitu. Nasihat yang saya kira terbaik gitu ya, yaitu tidak dengan kata-kata, Tapi dengan perbuatan. yang perbuatannya Dengan perbuatan. Jadi teladan. Nabi sendiri kan tidak pernah ngajari bagaimana sholat ya. Ya lihat aja aku sholat kan. Iya. Jadi ini pada sesuatu yang sangat-sangat mendasar kan. Sholat itu pun tidak dirincikan. Harus begini, tidak, lihat saja aku sholat. Kemudian apa yang terjadi pada saya gitu misalkan. Saya bukan orang yang disiplin sekali sholat sunnah seperti teman-teman lain gitu ya. Tapi kemudian suatu saat saya lupa di usia berapa gitu ya, ada keperluan untuk kemudian ya sedikit sholat tahajud gitu. Apa yang terjadi ini? Karena saya ingat pada saat saya kecil gitu kan. Iya. Saya tidur tidak di kamar, kadang ada kasur di ruang tengah gitu, sekitar dini hari, kemudian ada suara kresek ternyata ayah saya sedang tahajud. Nah, dan beliau nggak pernah bilang tahajud. Nggak pernah. Tetapi apa yang dilakukan itu gitu, di saat saya kecil itu menempelnya banget. Iya. Jadi ketika kemudian dini hari terbangun gitu kan, terus ini mau ngapain nih gitu kan, otomatis tadi khasanah. Itu kan nasihat ya. Iya. Nasihat dengan cara perbuatan, tidak dengan verbal. Gitu. Karena itu akan sangat kuat ya. Karena itu ya jangan di ngomelkan,
Jangan diobral, jangan diobral, jangan panjang-panjang. jangan panjang-panjang. Fokus saya dengan cara yang pas dan dengan perilaku. Jadi Pak Zaim sudah tahu ya setelah podcast ini mau ngomong apa dengan dengan anaknya tentang jangan begadang. Kira-kira Kayaknya dengan cara- belum. Karena itu bagian dari relasi kami juga yang harus dinamikanya harus dijaga. Siap.